Saudara-saudara, coba kalian nonton cuplikan dari Elia Miron yang sedang podcast berikut ini. Kenapa Protestan tidak menggunakan Deuterokanonika? Karena kita mengikuti kanonnya orang Yahudi. Mereka membuang Deuterokanonika karena mereka mengatakan bahwa Deuterokanonika itu nggak ada Ibrani-nya. Oh, jadi dari benar-benar pure Yunani. Iya, Oh, nggak oke. ada Yunani, nggak ada Ibrani-nya. Makanya mereka nggak terima. Padahal mereka lupa bahwa sebenarnya di dalam Septuaginta itu ya memang berbahasa Yunani. Dan itu naskah yang paling tua. Jadi kenapa orang Kristen Protestan itu tidak menggunakan Deuterokanonika di zamannya protesnya Luther ya? Iya. Nah, Itu karena, mohon maaf saya harus katakan, punya kebencian terhadap kekatolikan. Oh, ada sejarah. Saya Protestan loh. Ya. Ada sejarah yang mendahului. Iya, ada rasa apa gitu. Lalu Deuterokanonika nggak dipakai. Makanya Alkitab yang saya pakai itu yang ada Deuterokanonikanya. Meskipun saya tidak percaya dengan dogma yang dilahirkan dari hal itu. Misalnya purgatory apa segala macam ya. Saya tidak percaya itu. Itu kan pilihan saya kan. Purgatory apa segala macam ya. Saya tidak percaya itu. Itu kan pilihan saya kan. Nah, tapi saya mengaku itu. Misalnya ketika kita tanya, adanya hari raya Hanukkah, hari raya terang. Itu dasarnya dari mana? Itu dari Deuterokanonika. Makanya Tuhan Yesus melakukan hari raya Hanukkah. Dia di serabinya Salomo. Makanya Tuhan Yesus pada hari raya Hanukkah berkatakan, akulah terang dunia. Karena dia lahir di hari Hanukkah. Hari raya terang. Makanya pada hari raya terang itu Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Lalu, di mana bait Allah itu, tabut perjanjian itu hilang, udah di mana? Itu Yeremia yang sembunyiin. Gitu loh. Ya meskipun saya memang tidak menerima dogma-dogma tertentu dalam paham teman-teman dari orang Katolik dan Ortodoks, tapi saya menerima itu. Gitu loh. Karena kanonnya jelas sebenarnya. Jadi di kanon Septuaginta itu ada Deuterokanonika. Bukan tidak ada. Dihilangkannya Deuterokanonika itu ketika orang Yahudi membuat namanya Konsili Yamnia. Jadi mereka kanon Ibrani khusus mereka. Oke. Nah, itu tuh orang, makanya Protestan pakai itu, gitu ya. Oke. Nah, benarkah kita tidak menggunakan Deuterokanonika dengan alasan yang sama dengan yang Elia Miron katakan tadi? Lewat video ini teman-teman, saya akan buktikan apa yang dikatakan itu adalah sebuah penipuan dan fitnah. Di mana bukti dari Elia bahwa kita Protestan menolak Deuterokanonika karena kita membenci Katolik. Tidak ada bukti teman-teman. Tidak ada dokumen, data yang mengindikasikan bahwa karena para reformator membenci Roma Katolik, maka para reformator membuang, yaitu istilah yang digunakan oleh Elia, membuang Deuterokanonika. Silakan buktikan. Adakah dalam tulisan para reformator awal yang mengindikasikan atau bisa membuktikan perkataan Elia bahwa karena kita membenci Katolik atau reformator membenci Katolik, maka membuang Deuterokanonika? Tidak ada. Tidak ada dasar untuk apa yang dikatakan itu. Dan karena jawabannya tidak ada teman-teman, maka saya berani katakan tadi, Elia Miron menipu Roma Katolik yang menonton podcastnya dan memfitnah orang Protestan secara umum. Ya, saudara-saudara, kalian harus tahu alasan mengapa kita tidak menggunakan Deuterokanonika itu bukan karena kita membenci Katolik, bukan. Kita tidak menggunakan Deuterokanonika karena memang Deuterokanonika itu di saat reformasi itu belum digunakan secara resmi. Orang Roma Katolik baru menjadikan Deuterokanonika sebagai daftar kanon yang resmi itu jauh setelah reformasi terjadi. Gereja Roma Katolik menetapkan Deuterokanonika sebagai kanon resmi secara dogmatis itu nanti di Konsili Trente 8 April 1546 ya, di Trento, Italia, di sesi keempat. Nah, perhatikan, Konsili Trente menetapkan Deuterokanonika sebagai kanon Alkitab tahun 1546. Luther Bible diterbitkan tahun 1534. Di dalamnya, Deuterokanonika sudah disendirikan dalam kategori apokrifa, artinya
Luther sudah mengkategorikan Deuterokanonika bukan sebagai kitab suci sebagaimana kitab Perjanjian Lama yang lain. Itu sejak tahun 1534. Pertanyaannya, bagaimana bisa Deuterokanonika dikatakan dibuang oleh Protestan di tahun 1534, di mana di saat itu Deuterokanonika itu belum ditetapkan sebagai daftar kanon resmi Gereja Roma Katolik? Bagaimana bisa itu terjadi? Itu namanya anakronisme, kesalahan sejarah. Jadi kalau begitu, pertanyaan penting bagi kita, jika ternyata bukan karena dasar kebencian kepada Roma Katolik, daftar kanon Protestan disusun, maka atas dasar apa Martin Luther menyusun daftar kanonnya? Yang pertama, dari artikel Michael Rood yang saya membaca, Martin Luther on Canon and Apocrypha. Dalam kajian ini, dijelaskan bahwa Martin Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika, Tobit, Yunik, Makabe, dan sebagainya, tetapi Luther menempatkan kitab-kitab ini dalam kategori apokrifa dan menegaskan bahwa kitab-kitab itu tidak setara dengan kitab suci, tapi berguna dan baik untuk dibaca. Nah, dasar pemikirannya dibangun dari Roma 3 ayat 2. Luther menafsirkan ayat ini, yaitu kepada orang Yahudi dipercayakan firman Allah, sebagai dasar bahwa kanon Perjanjian Lama harus mengikuti kanon Yahudi. Karena orang Yahudi tidak menggunakan kitab-kitab apokrifa, maka gereja tidak berhak mengangkatnya setara dengan firman Allah. Tapi harus diperhatikan, saudara, mengikuti kanon Yahudi tidak semata-mata mengikuti secara buta. Ada beberapa alasan lain yang menjadi dasar mengapa daftar kanon Protestan adalah sebagaimana adanya daftar kanon Protestan hari ini, yaitu kitab-kitab Deuterokanonika tidak ditulis oleh para nabi ataupun memiliki link dengan seorang nabi. Luther percaya kitab suci PL adalah tulisan para nabi yang diilhami, sedangkan Deuterokanonika ditulis setelah zaman nabi berakhir. Bahkan salah satu kitab Deuterokanonika sendiri itu mengaku secara eksplisit bahwa dalam zaman mereka tidak ada nabi. 1 Makabe 9 ayat 27. Jadi jelas menurut Luther, buku yang mengaku bukan nubuat tidak bisa menjadi kitab suci. Ya, kemudian Deuterokanonika tidak pernah dikutip oleh Yesus ataupun para rasul sebagai firman Allah. Luther menekankan Yesus dan para rasul sering berkata, ada tertulis, dan setiap kali menyebut seperti itu hanya mengutip dari kitab Taurat, Mazmur, dan para nabi. Tidak pernah sekalipun Yesus ataupun para rasul berkata ada tertulis dan itu merujuk kepada kitab Deuterokanonika. Jadi jelas secara fungsional, Perjanjian Baru tidak memperlakukan Deuterokanonika sebagai kitab suci. Dan yang keempat, dan ini yang paling krusial, yaitu Deuterokanonika mengandung ajaran yang bertentangan dengan substansi kitab-kitab yang lain. Contoh yang dipermasalahkan dalam 2 Makabe 12 ayat 45, doa untuk orang mati, dan Tobit 12 ayat 9, sedekah menghapus dosa. Menurut Luther ini bertentangan dengan Roma 3 ayat 28 dan Efesus 2 ayat 8-9. Saudara-saudara, Paulus dalam Galatia 1 sudah sangat jelas. Barang siapa yang membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul, terkutuklah dia. Jadi bagaimana bisa kita menerima sesuatu pengajaran yang secara esensial bertentangan dengan Injil? Tentu nggak bisa. Tapi ingat, ini nggak berarti kitab-kitab Deuterokanonika sama sekali dilarang atau tidak berguna untuk dibaca. Deuterokanonika tetap berguna untuk dibaca dalam kerangka mempelajari sejarah tertentu, tapi bukan menjadi dasar bagi iman yang tidak bisa salah, sebagaimana kitab-kitab yang diilhami yang lain. Kemudian, Elia tadi bilang bahwa kita juga tidak menerima Deuterokanonika karena tidak ada Ibraninya, padahal ada Septuaginta yang merupakan naskah yang tertua yang memang berbahasa Yunani. Saudara-saudara, pertanyaan saya, poin dari apa yang dikatakan itu apa sebenarnya? Karena begini saudara, yang mengharuskan kitab suci orang Yahudi sebagai kitab suci hanya jika itu menggunakan bahasa Semitik, itu bukan orang Protestan, tapi orang Yahudi sendiri yang bernama Josephus. Dan selain Josephus mengharuskan kitab suci orang Yahudi harus ditulis dalam bahasa Semitik, ya Aramik Ibrani, Josephus juga dalam Egens Apion, buku pertama nomor 36-42, itu mengharuskan kitab suci orang Ibrani itu ditulis dari mulai masa Nabi Musa sampai ke abad ke-5 sebelum Masehi, atau tepatnya dalam zaman Raja Artasasta I, yang rujukannya ada dalam kitab Esra dan Nehemia.
Sedangkan Deuterokanonika itu muncul dalam rentan waktu abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Artinya, menurut dokumen ini sendiri, Deuterokanonika itu otomatis gagal masuk kanon kitab suci orang Yahudi. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Josephus juga menegaskan bahwa kitab-kitab yang dianggap berotoritas oleh orang Yahudi adalah 22 kitab. Yang sudah jelas, 22 kitab itu kontennya itu sama dengan konten 39 kitab Perjanjian Lama Protestan hari ini. Nah, ada seorang yang pernah berkomentar bahwa kenapa Kristen mengikuti kanon Yahudi yang anti-Kristen, sedangkan Yahudi bukanlah Kristen. Harusnya orang Kristen itu ikut kanon yang ada di Deuterokanonika karena Kristen bukan Yahudi. Saudara-saudara, komentar semacam ini adalah komentar orang dungu, saudara-saudara. Karena kalau memang mau berbeda dengan orang Yahudi, ya sudah, jangan gunakan sama sekali Perjanjian Lama, kitab apapun, dari Kejadian sampai Maleakhi, karena semua itu milik orang Yahudi. Argumen semacam itu, saudara-saudara, adalah argumen orang dungu yang sama sekali bahkan tidak pantas untuk terbesit di pikiran kita orang Kristen. Karena kitab suci adalah milik Allah dan kita percaya kepada Yesus, kita yang beriman pada Yesus, kita adalah umat Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kemudian, pertanyaan saya untuk Elia Miron yang berkata bahwa Septuaginta adalah naskah yang tertua dari kitab suci. Pertanyaan saya, apakah Septuaginta adalah autograf? Apakah Septuaginta adalah naskah asli atau hanya terjemahan alias salinan dari bahasa asli Ibrani ke bahasa Yunani? Jelas jawabannya adalah Septuaginta itu hanyalah terjemahan, bukan naskah asli. Itu jelas dalam surat Aristeas yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Deuterokanonika itu bukan naskah tertua, lebih tepatnya itu adalah naskah terjemahan. Dan bukan yang tertua sebenarnya, karena menurut surat Aristeas tadi, sudah ada banyak terjemahan bahasa Yunani sebelum naskah Septuaginta, meskipun masih beberapa kurang akurat. Jadi Elia mau bikin fitnah apa lagi? Ya. Kemudian, yang lucunya di sini saudara, Elia bilang Alkitabnya itu punya Deuterokanonika, tetapi dia nggak percaya pada dogma atau ajaran yang terkandung di dalam kitab-kitab itu. Kalimat Elia Miron ini menunjukkan bahwa dia menolak Deuterokanonika secara esensial, meski tidak secara cover. Ini ibarat orang bilang, saya terima covernya, tapi tolak inti cerita dari buku-buku ini. Dan ini secara tidak langsung, itu menunjukkan Elia Miron mendiskreditkan ajaran Roma Katolik sendiri. Karena begini saudara, alasan kenapa Roma Katolik berusaha mati-matian mempertahankan Deuterokanonika itu adalah karena mereka memiliki kepentingan esensial dari buku-buku ini. Karena buku-buku ini mendukung dogma-dogma mereka seperti purgatori, doa kepada orang mati, dan sebagainya. Nah, kalau Elia Miron menerima buku-buku ini sebagai kitab suci, selain ini menunjukkan dia tidak beriman sepenuhnya kepada kitab suci yang dia percaya, berarti karena dia menolak beberapa poin isinya, tapi juga ini membuktikan bahwa dia menolak buku-buku itu secara esensial. Dan selain itu, hal-hal yang disebutkan tadi seperti hari-hari raya Hanukkah atau beberapa praktik yang lain yang tertulis dalam kitab-kitab itu, selain hari-hari atau praktik tersebut sudah disinggung atau sudah ada dasar-dasarnya di dalam kitab Ibrani, tapi hari-hari raya dan praktik-praktik itu juga itu tidaklah esensial untuk teologi Perjanjian Lama, apalagi Perjanjian Baru. Karena semua yang tertulis dalam Perjanjian Lama oleh para nabi, semuanya sudah cukup untuk menjadi konstruksi teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita orang Protestan untuk meragukan Alkitab di tangan kita, orang Protestan hari ini. Yang paling terakhir, Elia Miron menyinggung orang Yahudi menghilangkan Deuterokanonika di Konsilium Nia. Pertanyaan saya, apa hubungannya konsili itu dengan Protestan? Tidak ada hubungannya diskusi ini dengan Konsilium Nia. Di awal sudah saya katakan kan, Alkitab secara intrinsik sudah memberikan kita kejelasan dan batasan. Kitab-kitab mana yang memiliki status otoritatif. Kita bisa dengan sangat terhibur, saudara, membaca Alkitab itu sendiri. Ketika kita tahu ada Allah yang berfirman, ada nabi yang menerima, ada keberlanjutan yang jelas, ada kesesuaian teologis yang komprehensif. Menerima Deuterokanonika yang secara esensial bertentangan dengan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, menerima itu sebagai kitab suci yang otoritatif. Selain itu memberikan kegundahan di hati kita karena banyak hal yang diragukan di sana, entah itu waktu tempat penulisan, tokoh penulisnya siapa, teologi serta ajarannya.
kitab-kitab itu juga oleh Roma Katolik sendiri baru didogmakan setelah daftar kanun Protestan sudah ada dari Luther Bible, yang di dalamnya sudah jelas Deuterokanonika didaftarkan sebagai apokrifa, alias bukan kitab yang dianggap suci. Belum lagi kalau kita lihat ke para bapak gereja, yang ada begitu banyak bapak gereja, itu memang sudah lebih dahulu menempatkan Deuterokanonika sebagai apokrifa. Ya, sudah banyak. Saudara, kiranya video ini bisa memberikan kritikan kepada Elia Miron, juga kepada orang-orang yang punya pemikiran yang sama dengan Elia Miron, supaya jangan mengambil kesimpulan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Itu akan merugikan nama baik Anda sendiri. Sekian video saya, Tuhan memberkati.